Selamat pagi para teruna, kemudian mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran sistem kemudi dan kompas. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang jenis daun kemudi. Di sini ada beberapa jenis-jenis daun kemudi yang bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini. Di sini ada jenis kemudi biasa, di mana daun itu 100% perbandingannya daunnya. Yang dipakai adalah kemudi biasa semua, seluruh ini plat-platnya ini 100% terpasang. Kemudian di sini ada kemudi berimbang. Kemudian di sini ada berombeng, artinya posisi plat-plat daripada tengah daun kemudi ini ada terbagi dua ya. Itu yang dikatakan dengan jenis daun kemudi yang berimbang. Dan di sini ada daun kemudi yang sistem semi berimbang. Ya, jadi perpaduan antara kemudi biasa dan berimbang itu, jadi posisinya gambarnya adalah seperti ini jenis daun kemudinya. Kemudian kita akan bahas tentang jenis daun kemudi. Tadi sudah sedikit kita sampaikan, yaitu jenis daun kemudi itu ada 3, yaitu kemudi biasa, kemudi berimbang, dan kemudi semi berimbang. Ya, ini ada gambarnya di sini. Gambar sudah saya jelaskan tadi 10-100%. Kalau dikatakan yang kemudi biasa itu platnya 100%. Kemudian di sini ada kemudi berimbang, dan di sini ada kemudi sistem semi berimbang. Oke, lanjut. Indikator sudut kemudi ataupun rudder angle indicator, yang maksudnya adalah alat ini adalah sebuah pesawat yang menunjukkan gerakan kemudi. Sebagai tambahan dipasangnya repeater di samping kanan dan kiri daripada anjungan. Dan kita lihat nanti. Nah, ini namanya apa namanya tadi? Coba ingat apa namanya? Indikator sudut kemudi ataupun rudder angle indicator. Nah, ini alatnya. Ya. Rudder indicator. Ya, kemiringan daripada sudut daripada kemudi, ya. Terus di situ ada di bawahnya ini kita akan jelaskan tentang perintah ataupun aba-aba kemudi. Ya. Perintah ataupun aba-aba kemudi itu tentu dilaksanakan, diperintahkan oleh nakhoda ataupun kapten ataupun mualim jaga ataupun perwira jaga. Yang pertama tentu atas perintah daripada nakhoda ataupun master. Kemudian yang kedua, di aba-aba kemudi ini diperintahkan oleh mualim jaga, dan yang ketiga adalah aba-aba kemudi ini diperintahkan ataupun dilaksanakan atas perintah daripada pandu ataupun mooring master. Nah, ketika nakhoda ataupun perwira ataupun mooring master memberi perintah aba-aba kemudi kepada jurumudi, maka dalam pengucapannya harus jelas dan cukup keras. Nah, kemudian si jurumudi tadi mengulangi perintah yang diminta, dan perintah itu dikerjakan serta dilaporkan kembali setelah melaksanakannya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, jika haluan kapal berubah akibat pengaruh arus atau kerusakan pada sistem kemudi dan indikator kemudi tidak kembali ke posisi awal, kemudi tidak makan. Istilahnya tidak makan atau tidak main ya. Ada perubahannya. Segera beritahu kepada mualim jaga, ya. Ini ada beberapa contoh macam-macam aba-aba kemudi yang harus kamu ingat, ya. Seperti ini, hard starboard ataupun hard starboard ataupun hard port. Kemudi sikar kanan atau kiri. Istilah starboard side ataupun starboard itu adalah cikar kanan ataupun lambung sebelah kanan. Kalau port side itu adalah lambung sebelah kiri. Jadi kalau ada hard starboard atau hard port, itu kemudi cikar kanan atau cikar kiri, ya. Kemudian ada istilah midship. Ini kamu harus ucapkan dengan midship, itu kemudi tengah-tengah. Kemudian ada perintah alter course from 270 degrees to 330 degrees. Itu apa maksudnya? Nah, perintah seperti ini harus diulangi oleh jurumudi. Ketika perwira jaga
ataupun nakhoda ataupun mooring master tadi menyatakan alter course from 270 degrees to 330 degrees, itu harus diulangi oleh jurumudi. Maksudnya adalah mengubah haluan kapal dari 270 derajat ke 330 derajat. Kemudian ada istilah lagi steering 230 degrees. Jadi maksudnya adalah kemudikan haluan 230. Kemudian ada 20 degrees starboard wheel, kemudi kanan 20 derajat. Ya. Kemudian steady, maksudnya itu adalah terus ataupun tetap tahan haluan kapal. Nah, steady as she goes, terus begitu, kadang-kadang diikuti dengan haluan yang diminta. Ya, ini jurumudi, ucapan-ucapan seperti ini ataupun aba-aba kemudi ini harus diikuti oleh seorang jurumudi. Kemudian ada istilah port 5 degrees, kemudi kiri 5 derajat. Kemudian starboard 10 degrees, kemudi kanan 10 derajat. Nothing to port, tidak main ke kiri, berarti main ke kanan. Nothing to starboard, tidak main ke kanan. Ya, contoh satunya perintah starboard 10 degrees. Nah, ketika mendengar perintah dalam bahasa Inggris kemudi kanan 10 derajat, ya, pelaksanaannya sebagai berikut nih. Ya kan? Ulangi perintah. Jadi ketika kemudi kanan 10 derajat, kamu harus mengucapkan juga kemudi kanan 10 derajat. Kalau ada perintah dalam bahasa Inggris starboard 10 degrees, kamu harus mengulangin starboard 10 degrees. Kemudian segera kemudi putar ke kanan ataupun starboard. Stop kemudi di indikator starboard pada angka 10 derajat. Selanjutnya laporkan kemudi kanan atau starboard 10 degrees. Itu seperti itu ya. Jadi selalu kita ulangin setiap aba-aba ataupun perintah dari kapten ataupun mualim jaga ataupun master mooring ya. Kemudian ini ada contoh kedua. Ini tadi ya, perintahnya adalah starboard 10 degrees, sekarang adalah port 20 degrees. Jadi maksudnya adalah kiri 20 derajat ya. Nah, ketika mendengar perintah dalam bahasa Inggris kemudi kiri 20 derajat ya, kamu perhatikan di sini pelaksanaannya sebagai berikut. Ulangin perintah seperti tadi, kemudian segera kemudi putar ke kiri ataupun port, kemudian stop kemudi di indikator port pada angka 20 derajat, dan berikutnya laporkan kemudi kiri ataupun port 20 derajat ya. Selalu kita ulangi ucapan ataupun aba-aba tersebut ya. Kemudian bagaimana membaca suatu haluan ya, kamu sudah tahunya. Ini ada beberapa haluan. Ini arah utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Ini maksudnya N ini north, ini S ini south, west, W ini west ataupun barat, E ini east ataupun timur. Ya, ini ada beberapa contoh-contoh dibaca dan dieja dalam bahasa Inggrisnya. Contoh, kalau 00 dibaca 000 ya, ada tulis 0000 dibaca 000 ya kan. Kemudian 135 dibacanya 135 ya, sama dalam bahasa Inggris ya. Kemudian pengemudian darurat. Bagaimana bila terjadi pengemudian darurat? Dia bisa dilaksanakan, yaitu ketika perangkat kemudi di anjungan itu rusak ya. Dengan rusaknya perangkat kemudi yang baik yang manual maupun yang elektronik ataupun yang terkoneksi dengan zero kompas, dengan rusaknya perangkat kemudi yang berada di anjungan, kemungkinan kapal masih bisa dikemudikan secara emergensi dari anjungan, yaitu dengan cara sebagai berikut. Ini apabila pengemudian secara darurat ya, terutama ketika perangkat kemudi di anjungan rusak ya. Yang pertama, bagaimana caranya ketika pengemudian itu rusak, yaitu letakkan handle clutch pada posisi emergency. Tombol tadi ada ya.
Kemudian matikan switch utama pada rumah kontrol. Lanjutnya adalah dorong handle ke kiri atau ke kanan untuk mengemudikan kapal. Sedangkan apabila dalam keadaan darurat, misalnya perangkat kemudi di anjungan sudah tidak berfungsi sama sekali, maka kapal harus dikemudikan dari kamar kemudi dengan cara satu orang mualim dan satu orang jurumudi berada di kamar mesin, kemudian dengan radio handy talkie ataupun istilahnya two-way communication untuk berkomunikasi dengan anjungan. Nah, aba-aba kemudi tetap mengikuti perintah dari nakhoda di anjungan. Setelah itu, switch on kemudi di kamar mesin kemudi dan kemudi telah siap dikemudikan dari kamar mesin kemudi. Nah, dengan komunikasi perintah dari anjungan harus diulang-ulang seperti sama tadi ketika dalam kondisi normal. Dan kembali sebagai isyarat bahwa perintah telah dilaksanakan. Nah, tata cara ini harus selalu dilakukan sehingga komunikasi antara anjungan dan kamar mesin kemudi dapat selalu dilakukan, sehingga komunikasi antara anjungan dan kamar mesin kemudi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, penanggulangan pengemudian darurat yang disebabkan oleh daun kemudi rusak ataupun hilang. Nah, pada kasus ini dapat ditanggulangi dengan terlebih dahulu kita pasang daun kemudi darurat sebagai berikut. Nah, tadi cara yang pertama adalah ketika kemudi itu rusak ataupun trouble, kita lakukan pengaturan dengan salah satu perwira di anjungan, kemudian satu lagi jurumudinya ada berada di kamar mesin kemudi, dilakukan secara manual melalui handy talkie ataupun two-way system ya, two-way communication. Kemudian penanggulangan pengemudian darurat yang disebabkan oleh daun kemudi rusak ataupun hilang. Nah, pada kasus ini dapat ditanggulangi dengan terlebih dahulu kita pasang daun kemudi darurat dengan cara sebagai berikut ya. Kita lihat di sini. Ikat ujung atau bagian luar daun kemudi. Nah, ini daun kemudinya. Dan ujung bawah bagian luar daun kemudi masing-masing dengan tali pada sisi kiri dan kanan. Nah, gulung tali-tali tersebut pada winch belakang sisi kiri dan sisi kanan sehingga tali-tali tersebut dapat di area dan di high up. Memang agak sukar juga ya, karena ini langsung secara betul-betul manual ya. Nah, setelah semua siap, tunggu perintah dari anjungan. Apabila nakhoda di anjungan menghendaki kemudi kanan, maka tali kiri di area dan kanan di high up dan daun kemudi akan ke kanan, begitu sebaliknya. Nah, ini nanti akan di tali yang ada di sini pakai memakai suatu rantai ataupun kabel wire bridle ya. Ini akan digoyangkan ke kiri ataupun ke kanan tergantung daripada perintah nakhoda ya. Ini ada beberapa gambar bagaimana ketika daun kemudi dilakukan di luar ini ya, memakai lacing ataupun rope seizing. Kemudian di sini ada beberapa kran cargo runner maybe bisa disekelnya di sini. Inilah beberapa sketch bagaimana. Yang cara pertama tadi adalah daun kemudi kita rusak, kita melakukan yang pertama, masih ingat, yaitu dengan cara komunikasi antara mualim jaga ataupun kapten ataupun mooring kapten di anjungan dengan di ruang kemudi mesin dengan jurumudi, itu dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, perintahnya adalah memakai specificity system seperti ini, tali ini ya. Memang agak cukup sulit karena seperti ini. Ini ada beberapa, itulah yang dikatakan dengan beberapa upaya agar bisa dilaksanakan olah gerak sebagaimana biasanya. Ya, rasanya ini aja dulu pembelajaran hari ini. Semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.